Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Yusmina Hilyawati, SE/MSI, dosen tetap Program Studi Kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Darun Najah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi biaya. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan untuk kerja tridharma perguruan tinggi pada aspek pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah wajib program studi kewirausahaan dengan kode KWH 205 berbobot 3 SKS yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, terdiri atas 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep, menghitung, menganalisis, serta mengendalikan biaya produksi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur. Materi yang dipelajari meliputi manajemen, kontrol, dan akuntansi biaya, konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya, analisis perilaku biaya, sistem perhitungan dan akuntansi biaya, job order costing, proses costing, biaya mutu dan accounting for production loss, produk gabungan dan produk sampingan, pengendalian dan perencanaan bahan baku, just in time dan backflushing, akuntansi biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, departementalisasi BOP, dan activity based costing. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan, menguasai konsep pengambilan keputusan secara saintifik, mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta mampu menggunakan berbagai alat pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah bisnis. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Melakukan pencatatan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menghitung harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan maupun harga pokok proses, serta menerapkan konsep pengendalian biaya melalui anggaran fleksibel dan biaya standar. Untuk mencapai CPNK tersebut, pembelajaran disusun ke dalam beberapa sub CPNK secara bertahap. Mahasiswa diawali dengan memahami jenis perusahaan, istilah dan tujuan biaya, kemudian mempelajari perlakuan akuntansi atas kerusakan, pengerjaan ulang, dan barang sisa. Selanjutnya, mahasiswa dilatih menghitung harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan maupun harga pokok proses, sehingga mampu menganalisis produk gabungan, produk sampingan, serta melakukan pengendalian biaya melalui penerapan harga pokok standar dan alokasi biaya overhead pabrik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa memperoleh rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan, bahan ajar, serta referensi utama dan pendukung yang dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS Universitas Darun Najah, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku akuntansi biaya karya William Packard sebagai buku wajib. Selain itu, proses pembelajaran didukung oleh berbagai referensi pendukung, jurnal ilmiah terkini, serta studi kasus yang relevan, sehingga materi yang disampaikan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu akuntansi biaya. Pada setiap pertemuan, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran setiap materi.
yaitu preparation, kuis, ceramah interaktif, presentasi mahasiswa, diskusi, shortcast, atau studi kasus, serta penugasan baik secara individu maupun kelompok. Melalui metode tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep akuntansi biaya, tapi juga dilatih untuk menganalisis kasus, menghitung biaya produksi, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harga pokok produksi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, pada beberapa materi saya menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik di dunia industri serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi biaya. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui kehadiran, keaktifan, kuis, presentasi, tugas individu maupun kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sesuai dengan EPS, komposisi penilaian terdiri atas 40% penilaian formatif atau portofolio, 30% UTS, dan 30% UAS. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya bersama mahasiswa program studi kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Darun Najah pada salah satu pertemuan mata kuliah akuntansi biaya. Atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian semuanya? Ya, alhamdulillah sehat. Semangat ya belajar hari ini tentang akuntansi biaya. Hari ini kita masuk pertemuan kedua, di mana minggu lalu Ibu sudah menyampaikan di pertemuan pertama mengenai manajemen, controller, dan akuntansi biaya. Oke, hari ini ya kita masuk materi ya yang kedua, yaitu tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Bisa di slide-nya ya. Nah, sekarang lihat di sini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada penjualan baju, toko kopi sama makanan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah pernah berjualan? Atau mungkin jadi reseller atau bantuin orang tuanya? Pernah. Siapa yang pernah bisnis? Coba, sampai sekarang coba yang pernah. Cuci tangan? Oh iya, Ziana, Dahlan. Coba Ibu mau dengar pengalaman Ziana berbisnis apa? Di makanan, Bu. Makanan. Ya. Makanan apa nih? Tahu kocek, Bu. Oh, tahu. Iya. Nah, tahunya itu ngolah sendiri jadi tahu atau beli? Beli tahu. Bu. Oh, beli. Ya, berapa tahunya itu sekali beli? Tahunya paling 2 bungkus saja, Bu. 2 bungkus. Sekali bikin. Oh, sekali masak itu bikin tahu itu 2 bungkus itu. Nah, sebungkusnya harganya berapa? 6.000, Bu. 6.000. Ya. 2 bungkus berarti 12.000 ya. Nah, tahu itu nanti mau dibuat apa nih? Diolah apa lagi? Diolah nanti dikasih aci-acian gitu, Bu. Oh, ya lagi sekarang tuh ya kekinian makan. Sekarang, Bu. Iya, iya. Nah, itu dalam membeli tahu, Ziana ke sana dikirim, kan ada mengirim ya? Nah, dikirim apa datang ke tempat bikin tahunya? Tempat tahunya, Bu. Oh, gitu. Tukang sayur. Ke tukang sayurnya. Nah, iya. Ke pasar berarti itu ya? Iya. Nah, berarti Ziana ke pasar itu kan butuh biaya transportasi, entah pakai kendaraan sendiri maupun pakai angkot ya, atau mungkin yang sekarang lagi viral dengan gosen atau apa ya, seperti itu. Berarti itu sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh Ziana untuk memperoleh bahan bakunya ya, yaitu tahu. Nah, berapa biaya yang dikeluarkan oleh Ziana untuk sampai ke lokasi? Biaya transportasinya? Gratis, Bu, naik Jaklingko. Oh, Jaklingko, tapi Jaklingko juga ada ini kan biaya bulanannya atau tokennya ya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu berarti Ziana untuk proyek tahu berarti sudah ada kos yang dikeluarkan. Ya, kan dalam buat jual tahu itu kan berarti Ziana harus meracik bukan hanya tahunya, tapi kan untuk packingnya ya. Ketika ada konsumen beli kan tahunya harus pakai bungkus. Nah, itu sudah kos itu. Berarti udah biaya. Nah, kalau Dahlan bisnisnya apa? Bisnisnya jualan bubuk kopi sama biji kopi, Bu. Wah, bubuk kopi, kopi. Itu doang jual berarti bahan baku kopinya doang. Kebetulan saya kan asli dari Aceh gitu. Terus kena dari kopi gayo gitu. Oh, Bapak petani kopi jadi kan mengembangkan itu. Oh, berarti termasuk berarti yang untuk menjualnya ya, bukan petaninya ya.
Nah, itu untuk menjualnya itu Dahlan untuk mendapat kopi itu sekali beli itu berapa dari petani? Kalau sekali beli itu per kilonya Bu sekitar 45.000 gitu. Nah, itu Dahlan beli berapa kilo? Kalau Dahlan belinya per 5 kilo. Oh, per 5 kilo. Nah, setelah itu jual, setelah dijual habis ngambil lagi stok. Nah, pada harga jualnya itu berarti sudah ditentukan ya, berarti bukan harga dari petani lagi. Nah, berarti harga jualnya berapa? Kalau Dahlan ngambilnya keuntungan cuma 15.000 sampai 15.000. Nah, itu udah ditentukan tuh, udah dapat keuntungan. Real. Dua dikeluar dari biaya kos-kos pengeluaran. Insya Allah. Udah dapat. Sedang Ziana harga jualnya berapa tuh dari 2 bungkus itu? Per paknya tuh 10.000 Bu. 10.000. Isinya berapa tahu? Isinya cuma 120 gram. 120 gram itu berapa biji tahu? Hitungannya enggak? Pokoknya dijual ke konsumen itu pembeli 10.000. Satu porsi. Oh, potong-potong. Lumayan ya dari modal 12.000. Itu udah pasti tuh ada keuntungan yang diperoleh oleh Ziana. Alhamdulillah. Masya Allah, udah bagus ya gitu. Nah, sebenarnya pengalaman kalian ini sangat berharga sekali ya. Karena di sini kalian berarti sudah belajar yang namanya kurang lebih konsep biaya. Jadi dalam menentukan harga jual, ya slide berikutnya ya. Nah, jadi mengapa biaya itu penting? Karena untuk menentukan berapa kos yang dikeluarkan ya oleh pengusaha atau oleh seorang wirausaha ya, sehingga dia menentukan harga jualnya ya ketika sudah dilempar pada pasaran atau konsumen. Karena harga jual itu juga menentukan ya di sini berapa omset yang diperoleh, dari situ nanti kos yang dikeluarkan tinggal dikurangi, nah itu perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan. Jadi dalam menentukan harga jual itu juga harus biar valid ya, juga harus dihitung baik-baik kos yang dikeluarkan. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ziana dan Dahlan. Ya itu jadi mengapa biaya itu sangat penting ya. Nah, terus selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke materi ya, itu tentang konsep biaya. Apa itu biaya? Nah, di sini biaya itu adalah pengorbanan sumber daya ekonomi. Nah, pengorbanan sumber daya ekonomi yang mana? Nah, sumber daya ekonomi itu adalah uang, bahan baku, dan tenaga kerja. Nah, itu ya yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaatnya apa? Ya, kalau ini namanya dalam bisnis itu ya, tentu yang manfaat itu adalah keuntungan. Ya, keuntungan itu harusnya nanti ke depannya untuk pengembangan usaha itu sendiri. Jadi bisa dipahami? Bisa. Itu konsep biaya, ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi biaya. Nah, kalau kita bicara sistem informasi akuntansi biaya, sistem informasi itu artinya sudah mengarah kepada kebijakan pengambilan keputusan manajemen. Sangat penting. Ya, seperti tadi Ziana sama Dahlan ya, dalam menentukan harga jual berapa tadi dari kopi itu, dari kan belinya 40.000, terus jualnya nanti berapa? Kan pasti dibagi-bagi 55.000 ya. Nah itu kan Ziana juga bisa jual 10.000. Itu kan berdasarkan data yang dikumpulkan. Bahan bakunya habis berapa beli hari ini. Terus biaya yang dikeluarkan Ziana dan Dahlan itu berapa kosnya. Nah sekarang kosnya itu apa aja biaya yang dikeluarkan dari transportasi, ya kan? Untuk ngambil barangnya, pulang perginya, itu dihitungkan. Terus kalau misalnya perlu ada karyawan bantu ini, ngolah, berarti harus biaya gaji karyawan, betul? Nah itu harus diperhitungkan. Biaya karyawan itu artinya itu yang sudah pasti ya harus dikeluarkan oleh perusahaan. Apalagi kalau misalnya Ziana Dahlan sewa tempat, harus dipikirkan tuh biaya itu masuk kos, biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi listrik, ya. Nah, kalau misalnya pembeliannya makin banyak, otomatis siap-siap lembur kan, siap-siap lembur ada biaya ekstranya, harus dan sebagainya. Nah, oleh itu ya, jadi sistem informasi akuntansi itu sangat penting. Jadi data yang dikumpulkan, ya data yang dikumpulkan berupa apa nih? Bun yang sudah dikeluarkan apa aja tuh? Kumpulkan, ya termasuk biaya bensin kalau misalnya menggunakan kendaraan dan sebagainya ya. Setelah itu data itu dicatat, terus diolah menjadi pembiaya sehingga itu bisa memberi keputusan bahwa harganya sekian, segini. Bisa pahami? Bisa, Bu. Ya. Terus selanjutnya penggolongan biaya. Penggolongan biaya ini ada dua ya, itu berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yang kedua berdasarkan perilaku biaya. Nah, apa itu berdasarkan fungsi perusahaan? Di sini ada dua nih, biaya ya. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yaitu ada biaya produksi, biaya non-produksi. Apa itu biaya produksi? Nah, ada yang tahu biaya produksi apa? Biaya yang dikeluarkan di awal, Ibu. Biaya yang dikeluarkan perusahaan ya untuk produksi yang di awal. Itu produksi dari bahan untuk beli satu bahan pokok ya untuk diolah menjadi produk selesai.
Yang proses itu nanti siap untuk dijual. Itu Jual. biaya produksi. Termasuk juga tadi Ziana, walaupun cuma ngambil tahu nggak produksi ya, tapi itu bisa dihitung kan bahan bakunya, tenaga kerjanya, biaya overhead pabrik, apalagi kalau misalnya tahu itu mau dicampur bumbu-bumbu, Bu. Ya, nggak pakai ibaratnya tahu original pun juga bisa dijual, enak. Kalau ada tambahan lagi, bumbunya lebih enak lagi, ada biaya tambahannya. Ya, tapi tetap dia tahu kan, seperti itu ya. Jadi biaya produksi itu ya ada 3 ya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, 3 biaya ini disebut biaya produksi atau manufacturing cost. Nah, dari 3 biaya produksi ini ada biaya utama dan ada juga biaya konversi. Mana biaya utama? Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, setelah biaya produksi ada biaya non produksi. Itu biaya ya selain dari biaya produksi. Ya, jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya produksi, yaitu ada biaya pemasaran, ya, advertising iklan ya, terus biaya administrasi dan umum. Selain dari 3 biaya ini, biaya produksi ini, seperti biaya gaji, biaya sewa, ya, biaya telepon, biaya apa lagi, asuransi dan sebagainya. Ini masuk biaya administrasi dan bisa paham untuk penggolong biaya berdasarkan perusahaan. Jadi ingat ada 2 ya, produksi dan non produksi. Sedangkan total biaya manufacturing itu adalah dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, sekarang penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya. Di sini ada 3. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan semi variabel. Apa itu biaya variabel? Apa biaya variabel? Nah, biaya tetap ada harga per unitnya, saya roti 6.000. Kalau beli 10 jadi berapa? 6.000. Kalau beli 10 jadi berapa? 60.000. Terus Desi beli rotinya cuma di 5 aja, berarti berapa nih keluarkan? 30.000. Ya, jadi itu disebut biaya variabel. Ya. Sedangkan biaya tetap, biayanya yang Nggak ada berubah. Nggak ada berubah. Ya. Mau berapa seperti apa? Biaya gaji. Mau usahanya maju atau enggak, rugi atau tetap biaya gaji. Ya perusahaan kalau ada perusahaan harus, kalau ada karyawan harus bayar gaji. Terus kalau sewa dia harus biaya sewa, ya, dan sebagainya. Ini semi variabel. Biaya semi variabel berarti ada biaya variabel dan tetap seperti biaya listrik. Ya, kan dia biasanya kan ada biaya abonemennya ya, biaya tetapnya. Jadi mau misalnya rumahnya nggak dipakai kosong, tetap listrik ditagih. Tapi kalau dipakai ya tergantung penggunaan dayanya ya. Jadi sih bisa pahami untuk perilaku biaya. Bisa, Bu. Oke. Nah sekarang showcase sedikit nih. Ya. Nah ini usaha coffee shop. Ya, coffee shop. Nah, sekarang lagi berjamur ya, kopi-kopi ya. Ya. Siapa yang nggak suka kopi? Nah, di sini coffee shop ya, ada bahan baku 4 juta, gaji barista 3 juta, sewa ruko 5 juta, listrik 1,5 juta, promosi 1 juta. Tadi Bu disampaikan ya, terkait dengan pengelolaan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan itu ya, ada biaya produksi, ya di mana biaya produksi itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Di mana ada biaya utama, itu biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, sedangkan biaya lain cost itu ada biaya tenaga kerja langsung dia biaya overhead pabrik. Nah, sedangkan berdasarkan perilaku biaya ada biaya tetap, ada variabel, ada semi variabel. Nah, sekarang di sini untuk menentukan perilaku biaya dari 5 item ini mana yang termasuk biaya tetap? Gaji. Terus Sewa ruko. sewa ruko. Ada lagi? Promosi. Itu termasuk biaya Tetap. Nah, sedangkan yang termasuk variabel biaya Bahan baku. bahan baku. Listrik, ya listrik itu sebagian dari semi variabel ya, tapi dia berubah ya, setiap bulannya berubah. Nah, jadi bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya sekarang selanjutnya, nah ini ada soal nih soal beneran ini. Coba baca, Budi, nih. Usaha roti manis bakery mengeluarkan biaya produksi selama bulan Juli tahun 2026 sebagai berikut. Keterangan bahan baku langsung jumlahnya itu yaitu 5 juta, tenaga kerja langsung 3 juta, biaya listrik pabrik 1 juta, dan biaya penyusutan mesin 500.000. Kita satu hitunglah biaya utama prime cost. Prime cost yang kedua Terus hitunglah biaya konveksi. Terus yang ketiga hitunglah biaya manufaktur. Nah, coba mana termasuk biaya utama?
Bahan baku langsung. BK. Biaya utama. Biaya utama bahan baku langsung ya, ditambah Tenaga kerja. kerja langsung. Nah, bahan baku langsungnya berapa? 5 juta. 5 juta ditambah tenaga 3 kerja langsungnya juta. 3 juta. Berarti berapa biaya utamanya? 8 juta. 8 juta. Masih bisa pahami? Bisa. Nah, sekarang yang kedua, biaya Konversi. konversi. Konversi apa aja coba di situ? Biaya penyusutan mesin. Tenaga kerja langsung ditambah biaya listrik, terus Biaya penyusutan mesin. ya, biaya penyusutan Mesin. mesin. Berapa tenaga kerja langsungnya? 3 juta. 3 juta. Biaya listriknya 1 juta. 1 juta. Biaya penyusutan mesinnya 500. 500.000. Berarti totalnya berapa biaya konversinya? 4.500.000. 4.500.000. Nah, sekarang yang ketiga, yang diminta apa? Total Biaya manufaktur. Ya, biaya manufaktur itu atau biaya produksi. Berapa totalnya? Tinggal ini berapa? BBL ditambah tenaga kerja langsung ditambah Biaya listrik ditambah Biaya penyusutan mesin. biaya penyusutan mesin. Berapa biaya bahan baku langsungnya? 5 juta. 5 juta ditambah 3 juta. 1 juta 500.000. Totalnya biaya 9.500.000. Oke, dan saya bisa pahami? Bisa, Ibu. Nah, ini konsep biaya yang kalian pelajari pada hari ini. Paham ya? Sekarang selanjutnya, Bu minta satu orang maju coba. Tuh, siapa yang ngerjain? Siapa yang menunjuk? Saya, Bu. Ya, maju sini. Ini Bu hapus ya, biar nggak nyontek. Ya, Bu. Biar nggak nyontek. Ya. Ayo, nih. Coba, usaha roti Netherlands Bakery. Coba, biaya utama. Ya, langsung aja nilainya. Biaya utamanya berapa? Ya, biar mikir sendiri. Ya, ditambah. Ya, sama dengan 9.500.000. Ya, sekarang untuk biaya konversi siapa? Yang laki coba. Ayo sini. Yo, Budi. Ayo, coba yang kedua. Nanti yang biaya ini manufaktur ya. Siap-siap. Desi. Nanti biar iya 3.500 tambah bisa ngitung ya. Ya, 800.000. Total berapa? Jumlahin. 5.500.000. Bener guys. Ya, biaya tuh biaya Manufaktur. Ayo cepet. Di bawahnya ya. Biaya manufaktur. Biaya manufaktur berapa? Langsung totalnya, udah totalnya aja. Itu dari mana? Dari totalnya 11.500.000 dari mana? Langsung. Ya. Oke, satu ya. Ya, kita kasih plus dulu. Nah, bisa pahami ya? Bisa, Ibu. Oke, sekarang di materi hari ini yang Ibu sampaikan tentang konsep biaya sistem informasi
untuk hari ini sudah cukup. Sekarang coba Ibu mau tanya. Dari sini yang kalian pahami ya. Jadi mengapa ya pemahaman terhadap konsep biaya dan sisi informasi akuntansi biaya itu sangat penting bagi seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan bisnis. Mengapa? Karena biar tahu biaya pengeluaran dan laba, maksudnya laba sama kerugian yang keluar, biar tahu berapa jumlah dan pemasukannya, jumlah keluar dan jumlah masuk. Iya, jadi kurang lebihnya, jadi seorang wirausahawan itu harus paham betul berapa biaya yang dikeluarkan karena nanti untuk menentukan berapa harga jual. Karena ini sangat berikan juga berapa omset yang diperoleh dan juga berapa keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi seorang pengusaha harus tahu ini ya terkait dengan biaya agar dalam penentuan harga biaya itu tidak, kalau istilah bahasa itu sekarang, overprice. Ya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi kalau kan sekarang konsumen itu semakin cerdas. Kenapa biaya di sini kok bisa lebih murah, kalau di sana bisa lebih mahal harganya? Ya, apalagi sekarang sudah kompetitor ya, antara konsumen juga udah pada cerdas sekarang. Mereka mendapatkan informasi yang sangat banyak dan sebagai pengusaha pun juga harus bisa membaca ya konsumen apa yang dibutuhkan. Itu rata-rata kan konsumen pengen yang murah tapi yang enak ya, atau yang bagus tapi yang berkualitas. Nah, itu jadi kita sebagai pengusaha juga harus tahu ini biddingnya segmentasi pasarnya yang mana. Ya, makanya dari itu konsep biaya itu sangat penting bagi seorang pengusaha. Termasuk juga tadi Ziana ya, untuk menentukan harga juga harus dihitung baik-baik kan. Ya udah sini bisa dihitung. Jadi bisa dianalisis. Jadi biaya itu jadi sudah termasuk apa ya? Sudah dihitung dengan baik, kalkulasi dengan baik ya. Terus sampai itu juga biaya itu jadi bisa dikendalikan. Jangan sampai beli bahan tahunya terlalu banyak tapi pembeli konsumennya nggak bertambah, aja kebuang. Nah, itu jadi salah satu dari bentuk pengendalian biaya dan juga salah satu bentuk juga dalam pengambilan keputusan ya dalam penentuan harga jualnya dan juga dan sebagainya. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan konsep biaya dan sisi informasi biaya. Mungkin materi kita sudah cukup pada hari ini. Selanjutnya nanti kalian lihat update tugas ya, PR ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya di buku William Carter. Situ ada tugas latihan L21 dan L22, catat ya. Ya, ini kalian kerjakan, jangan lupa. Nanti bisa kalian diskusikan, teman-teman nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Kalau tugas di rumah itu kalian diskusi, yang penting jangan copy paste ya. Ya, jadi diskusikan, jadi biar kalian paham. Nanti kalau yang nggak ada mau pertanyaan bisa WA ke Ibu ya. Oke, mungkin sudah cukup pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya ya buat adik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.